Semua orang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi ada orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Ada orang yang tidak menerimanya. Ada orang yang diberkati penuh. Ada juga yang terkutuk dan meninggalkan Tuhan Kristus. Kalau begitu, mengapa mereka meninggalkan itu? Apakah Tuhan sengaja membiarkan mereka pergi? Tuhan sengaja membuat hati mereka keras. Tidak mau menerima Yesus. Jadi kalau begitu, apakah Tuhan tidak adil? Menolak Yesus juga. Tuhan membuat mereka keras kepala dan tuli itu. Seperti yang dikatakan Alkitab. Kalau begitu, apakah bakat alami itu tidak adil? Tidak ada ketidakadilan. Mari baca mengapa demikian. Mari bacakan. Kalau begitu, apa yang harus kita katakan? Apakah Tuhan tidak adil? Sama sekali tidak. Karena Dia berkata kepada Musa, "Aku memberi kasih karunia kepada siapa aku mau, dan mengasihani siapa aku mau." Jadi, apakah Tuhan tidak adil? Tentu tidak. Karena Tuhan memberi kasih karunia kepada siapa Ia mau, dan mengasihani siapa Ia mau. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihani seseorang. Kemudian menangis dan berkata, "Ya Tuhan, Kau tidak adil. Kau tidak adil. Mengapa Kau memberi lebih kepada Yakub dan tidak kepada Esau? Kau tidak adil, tidak adil." Bisakah begitu? Tidak bisa. Makhluk ciptaan tidak boleh mengatakan Tuhan tidak adil. Tuhan memberi kasih karunia kepada siapa Ia mau, dan mengasihani siapa Ia mau. Tidak ada yang boleh menentukan, karena sejak dalam kandungan, sudah ditentukan siapa yang mulia, siapa yang rendah. Tuhan sudah berencana sebelum menciptakan, berkata, "Aku akan membuat orang ini menjadi mulia. Aku akan membuat orang ini menjadi rendah. Aku akan membuat orang ini menjadi raja segala raja, penguasa segala bangsa. Aku akan membuat orang ini menjadi orang yang binasa, hingga ke lautan api belerang." Jadi, Tuhan menciptakan satu orang menjadi mulia, dan seorang lagi menjadi rendah. Apakah Tuhan menciptakannya sesuai kehendaknya? Ya, Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan, tidak dapat diputuskan manusia. Beberapa tahun lalu, seseorang bertanya kepada Siber, "Siber, mengapa kau menjadi anak Tuhan? Apakah karena kau berusaha keras menjadi anak Tuhan? Apakah karena kau berjuang keras menjadi anak Tuhan?" Siber bertanya pada seorang saudari di sampingnya, saudari Zhao Huan. Saudari Zhao Huan menjadi ibu kerajaan Israel, menjadi ibu kerajaan. Apakah karena saudari berusaha keras mencapainya? Mencapainya? Bukan, bukan. Mengapa? Karena pemberian Tuhan diterima. Bukan karena saudari Zhao Huan berjuang keras untuk mendapatkannya. Kata berjuang keras pasti kalah dibandingkan banyak orang sebelumnya yang tidak mendapatkannya. Dia bukan karena usaha sendiri mendapatkan itu. Bukan karena dirinya gigih mengejar lalu mendapatkannya. Bukan, karena janji Tuhan. Karena pemilihan Tuhan. Karena Tuhan memilihlah. Orang yang dipilih Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan. Setelah itu, ketika Tuhan memanggilnya keluar, dia memang berusaha. Tuhan memilihnya. Tapi sebelum panggilan itu, dia tidak tahu bahwa ia akan menjadi ibu kerajaan. Tidak tahu. Bahkan saudara Siber yang dianggap sebagai bapak kerajaan, tidak tahu bahwa dia akan menjadi bapak kerajaan. Tuhan menyembunyikannya. Tuhan sudah menetapkannya sejak awal. Sebelum mencipta sudah ditentukan. Kemudian pada waktu yang tepat, dia baru memanggil putranya keluar bilang, "Hei, dia adalah anak saya." Tapi sekarang saya membiarkannya mengalami kekacauan dunia selama beberapa tahun. Setelah beberapa tahun mengalami luka-luka dan memar baru kita bicarakan lagi. Tapi Tuhan juga bersembunyi, tidak memberitahunya. Dia adalah orang yang akan saya izinkan menerima berkat kelak. Kemudian Tuhan baru memberitahuku. Oleh karena itu, Paulus berkata Tuhan berkenan memberi belas kasihan kepada siapa saja yang dia inginkan. Memberi rahmat kepada siapa saja yang dia mau. Jadi akhirnya kita dapat kesimpulan bahwa, dari sini dapat dilihat. Berbahagialah yang menerima belas kasihan bukan tergantung pada kehendak manusia. Juga bukan tergantung pada perbuatan manusia. Juga bukan tergantung pada usaha manusia. Melainkan, ini tergantung pada Tuhan yang mengasihani. Artinya seseorang yang menerima belas kasihan Tuhan. Menjadi pengantin baru Tuhan. Menjadi pengantin baru saudara Seber. Atau menjadi saudara dan saudari yang terhormat. Semuanya itu bukan karena diri sendiri. Bukan karena usaha sendiri. Karena Tuhan berkenan memberi rahmat kepada siapa saja yang dia mau. Memberi belas kasihan kepada siapa saja yang dia mau. Lalu bagaimana kita membuktikan kalau kita sudah menerima belas kasihan Tuhan? Jika hari ini saudara-saudari selalu memiliki harapan. Sanggup memberikan hidup dan rela menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bersedia menyerahkan segalanya kepada Tuhan Sang Bapa. Dan sekarang juga sedang giat menciptakan lagu. Bersama-sama berusaha dengan segenap tenaga mendengar ini. Maka kita tahu Tuhan mengasihani kita. Orang-orang akan mengejek kita dan berkata, "Ah, kalian gila semua. Apa, kalian tidak makan lagi? Tidak bekerja lagi? Kalian tertipu begitu saja oleh Shangdi. Tertipu oleh mesin utama. Tertipu oleh Tuhan kalian. Tertipu oleh Tuhan kalian. Ah, orang yang tidak terpilih akan mengejek kita seperti itu. Orang yang terpilih." Kita berkata, "Ah saudara, kamu melakukan dengan baik. Saya ingin mencontohmu.
Saya ingin belajar dari usahamu sebagai teladan. Perhatikanlah, perkataan orang yang setia dan yang tidak setia berbeda. Semoga kemuliaan bagi Bapa di surga dan Tuhan.